teknik mesin. Halo teman-teman, pernah nggak sih kita mikir apa sih yang bikin kita sebagai manusia itu spesial? Jawabannya ada di martabat manusia. Kita semua, kamu, saya, dia, kita punya harga diri yang nggak bisa diukur pakai uang atau jabatan. Itu bawaan lahir, hak dasar yang harus dihormati. Dalam Pancasila, khususnya sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, martabat ini wajib kita jaga. Jadi intinya kita harus dianggap sebagai subjek yang punya pikiran dan perasaan, bukan cuma objek yang bisa disuruh-suruh. Sila ini punya dua kunci utama, yaitu adil dan beradab. Lantas, apa bedanya adil dan beradab? Kalau adil itu soal hak yang setara, sementara itu beradab itu soal tata krama dan sopan santun. Nah, kalau dua hal ini digabung, martabat ini akan terlindungi secara baik dan benar. Sekarang kita sudah paham konsepnya. Lalu kita geser ke kehidupan sehari-hari, di mana martabat manusia ini terlihat jelas. Yang paling sering kita temui tentu saja adalah isu stop bullying. Bullying itu merusak harga diri orang lain, membuat mereka merasa tidak berharga. Oleh karena itu, tindakan yang paling nyata untuk menjunjung sila kedua adalah dengan tidak merendahkan siapapun. Dan bahkan, kita harus berani membela teman yang sedang dilemahkan. Bukan cuma itu, martabat juga terlihat dari cara kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Misalnya, driver ojek online atau petugas kebersihan. Selain itu, martabat juga terkait waktu. Seperti saat kita janji jam 10 pagi, datanglah jam 10. Terlambat itu artinya kita meremehkan waktu orang lain. Intinya, menghargai martabat berarti kita menghargai setiap detik milik orang lain. Sama seperti kita menghargai waktu kita sendiri. Kalau tadi kita sudah melihat contoh-contohnya, lalu pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya kita melatih diri agar kita benar-benar bisa menjunjung tinggi martabat ini? Ini bukan soal bakat, tapi soal latihan harian, dan untuk kalian bisa coba 3 hal ini. Yang pertama, kita harus mempunyai rasa empati yang kuat, seperti kita sedang berada di posisinya. Untuk yang kedua, latih keadilan dari hal kecil. Jangan nunggu jadi pejabat buat bikin perubahan. Bayar uang kas, kembalikan barang pinjaman. Semua ini adalah bentuk kecil dari keadilan sosial. Dan yang terakhir, ketiga, jaga batasan diri dan harga dirimu sendiri. Orang yang punya martabat diri yang kuat tidak akan mudah merendahkan orang lain. Malahan, kalau kamu menghargai dirimu sendiri, orang lain akan otomatis menghargai kamu. Ini adalah lingkungan positif. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan, martabat manusia itu adalah DNA dari bangsa kita. Inti dari sila kedua, kalau semua orang Indonesia bisa saling menjaga harga diri, saling memperlakukan adil, dan saling menghormati, kita akan jadi bangsa yang kuat dan benar-benar beradab. Maka dari itu, mari kita mulai hari ini tinggikan martabat kita dan hormati martabat orang lain. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.